kami di hadirat-Mu, mengalami dekapan kasih-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Matius 5 ayat 14 hingga 16 kita baca bersama. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Diberkati kita semua, kita orang-orang yang mengalami berkat yang luar biasa. Firman Tuhan menjadi bagian kita, dan biarlah ini kita renungkan, terus kita simpan dalam hati, biarlah kita mengalami kekuatan di dalam kita mengiring Tuhan. Kita melihat di dalam pembacaan kita, kamu adalah terang dunia. Pagi hari ini saya memberikan judul khotbah, bercahayalah. Bercahayalah. 1, 2, 3. Bercahayalah, namun jangan dibawa gantang. Bercahayalah namun jangan dibawa gantang. Kita harus bercahaya, karena kita dipanggil untuk memancarkan cahaya Kristus. Namun di mana kita bercahaya jangan dibawa gantang. Gantang itu seperti keranjang, tempat untuk menyimpan benda-benda kering. Jadi kalau disimpan cahaya itu di bawah gantang, maka cahaya yang bersinar di bawah gantang itu tidak memberikan cahaya yang memiliki intensitas yang baik. Karena dia memancarkan di celah-celah. Cahayanya akan tidak memberikan intensitas yang benar-benar bisa menerangi di sekelilingnya. Bagaimana kita hidup di dalam pengiringan akan Tuhan, harus benar-benar bercahaya. Jangan dibawa gantang. Jangan meredup. Meredup karena apa? Ada 2 hal di dalam kehidupan ini. Ada penghalang di dalam cahaya itu bisa menerangi dengan intensitas yang bagus. Ada juga yang meredup karena kurangnya bahan bakar. Saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan pagi hari ini. Apa yang membuat cahaya kita meredup? Yang pasti adalah kehidupan dalam pencobaan, tantangan, pergumulan, persoalan, hal-hal yang masuk ke lembah. Kalau kita mulai dari 0, ada dari 0 itu di titik 0, dia turun. Persoalan-persoalan yang menggerus kehidupan kita. Tetapi ada juga dari titik 0 dia yang naik. Manusia sedang mencari atau menunjukkan jati dirinya, harkat martabatnya, dengan apa yang dia kejar, dengan apa yang dia raih, dengan apa yang dia punya.
harta materi, jabatan, kedudukan, kenamaan, terpuji, terhormat. Kita tahu bahwa di dalam kekristenan kemuliaan, terpuji, terhormat hanya layak bagi Tuhan. Kita memenuhi panggilan Tuhan. Apapun yang kita lakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Di mana kita percaya? Di dunia ini. Di sekitar kita. Di tempat pekerjaan kita. Bahkan dalam pelayanan. Tetap harus bersinar, tetap harus bisa jadi berkat. Di dalam pertemanan, di dalam kehidupan lingkup keluarga. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apa yang membuat kekristenan ini meredup bahkan di lingkup orang-orang pengiring Kristus, anak-anak Tuhan, tidak berani memancarkan cahayanya? Ada sesuatu yang tersembunyi. Apa yang menjadi musuh Tuhan jauh dari perkenanan Tuhan? Ya gak ada lain selain dosa. Kehidupan kita harus selalu hidup di dalam pertobatan. Oleh sebab itu kita menerima anugerah. Katakan, aku memperoleh anugerah. Bercahayalah, namun jangan dibawa gantang. Kita harus bersinar. Kita harus tampil di dunia ini. Untuk apa? Menyaksikan anugerah Tuhan. Bicara anugerah Tuhan, bicara keselamatan. Jadi kalau dalam gaji saudara terima berkat, lebih dapat bonus insentif, jangan bilang itu anugerah, karena anugerah itu berkaitan dengan keselamatan. Anugerah berkaitan dengan penebusan dosa. Anugerah berkaitan dengan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, keselamatan bagi kita di atas kayu salib. Anugerah bicara penebusan dan mengangkat kita menjadi anak. Dipanggil, dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Dan kita pasti mengalami kemuliaan. Bagaimana kalau kita menerima berkat lebih dan mencukupi selama sepanjang minggu ini, bulan ini, bahkan bulan-bulan yang akan datang? Ya saudara bersyukur, itu kemurahan Tuhan. Bukan jerih lelamu, bukan semata-mata usahamu. Karena itu adalah berkat Tuhan. Katakan, aku diberkati. Maka segala yang kita terima dari Tuhan, segala sesuatu yang kita miliki bersama dengan Tuhan, dan kita dapat mengerjakan dari segala sesuatu itu untuk mengembangkan kapasitas diri kita, itu kasih karunia. Saudara menerima kasih karunia, dimampukan yang gak mungkin kita bisa lakukan. Namun kita tetap bisa kerjakan di dalam kasih karunia Allah. Kita bersyukur saudara. Kehidupan anak-anak Tuhan harus selalu mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Katakan, aku bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, 1, 2, 3, pasti berhasil. Pasti diberkati. Melangkah bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Bagaimana kita bisa berhasil sesuai dengan janji Tuhan? Kuncinya percaya. Percaya. Dengan iman teguhkan hati. Percaya. Oke. Cahaya simbol kehidupan.
Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang pelita, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Cahaya dibutuhkan dengan intensitas yang cukup kuat untuk bisa menerangi. Saudara, kita lihat kaki dian di dalam Keluaran 25 ayat 31. Oke, kita baca bersama Keluaran 25 ayat 31 mengenai kandil. Judul dari Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru. Kita baca bersama 1, 2, 3. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempahan. Harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Emas murni, saudara. Haruslah engkau buat kandil itu dari emas murni. Bahasa Ibraninya adalah menorah. 1, 2, 3, menorah. Maka kandil dari emas murni itu, menorah itu, harus tetap menyala. Di mana tempatnya kandil itu? Ada di tempat ruang kudus. Kehidupan kekristenan harus mengalami kehidupan perkenanan Tuhan, hidup dalam menyukakan hati Tuhan. Tidak bisa kita hidup suka-suka mau-mau, saudara. Inilah kehidupan daripada pengikut-pengikut Kristus. Cahaya itu harus bersinar. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita harus bersedia untuk dibentuk. Jadi orang Kristen percaya saja tidak cukup. Harus ada tindakan. Harus ada action. Tetapi setiap pergumulan tantangan itu janganlah cahaya itu meredup. Janganlah gantang itu menjadi penghalang di dalam kehidupan kita. Karena kita sendiri tidak bisa melihat Tuhan. Kita melihat hanya persoalannya. Kita hanya melihat keinginan-keinginan manusia. Supaya kita melampaui batasan-batasan. Bukan untuk melampaui batasan mengalami hikmat. Di dalam perjanjian lama adalah skill for living. Kecakapan untuk hidup. Di dalam kehidupan kita harus tetap bekerja, berkarya. Menghidupi ekonomi kita, menghidupi keluarga kita, menghidupi semua kebutuhan kita, semua dicukupkan di dalam anugerah kasih karunia. Karena kita terima keselamatan, kita punya akses di surga, kita menjadi anak. Dan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Dengan percaya kita punya akses. Dengan iman di dalam Kristus kita punya akses. Tinggal kontak, Bapak, ini anakmu. Jadikan aku alatmu. Alat apa, nak? Ini lagi ngurusin yang satu ini, harus kelar. Kalau kelar harus kenapa? Ya aku bersaksi bahwa Bapakku di surga adalah hidup. Kan demikian, saudara.
Tetapi hari-hari ini anak-anak Tuhan sulit untuk mengalami hal itu. Kenapa? Dimensinya semuanya dipikirin dalam jiwanya. Mumet melulu. Darah tinggi tegang, darah rendah bintang. Bukan bintang bersinar, saudara. Ini bintang puyeng. Tapi pagi hari ini kita bersyukur firman Tuhan mengajak kita untuk terang itu percaya. Namun jangan dibawa gantang. Jangan masalah itu meredupkan sinar kemuliaan Tuhan. Di antara kita melihat bahwa Tuhan bekerja. Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang sanggup menyelenggarakan, mengadakan, mencukupkan, menyediakan. Bukan hanya cukup menyediakan, tapi Dia memberikan. Carilah engkau akan mendapat. Mendapat, saudara. Kalau hidangan dalam sebuah pesta hanya disediakan, tapi kalau kita tidak dipersilahkan dan kita action melangkah untuk ambil piringnya, ambil sendoknya, kita ambil menu makanan yang disediakan, ya nggak sampai kepada kepenuhan perut kita, benar enggak? Tapi pada saat sampai kepada kepenuhan perut kita, Alkitab juga memberikan batasan. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki Gian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang dalam kehidupan gereja Tuhan, terang di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Apa yang akan kita sinarkan? Terang Tuhan bagi dunia ini. Efesus 5 ayat 8 dan 9. Ayo kita baca sama-sama. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Kebaikan kita yang kita lakukan bukan supaya kita benar, supaya kita selamat. Kebaikan yang kita lakukan di dalam hidup kita karena kita anak terang. Pencapaian apa yang kita lakukan maksimal di dalam hidup kita, supaya bukan kita mengalami kemuliaan, tetapi kemuliaan itu sudah menjadi bagian kita. Dan pada waktu kita lakukan pencapaian tujuan hidup kita maksimal, untuk siapa? Tuhan. Pengkhotbah berkata semuanya sia-sia. Dalam artinya bukan hidup itu sia-sia. Hidup di luar Tuhan itu sia-sia. Makanya pagi hari ini kita belajar sama-sama bagaimana kita hidup mengalami perkenanan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Supaya hidup kita tidak sia-sia. Di luar Tuhan sia-sia. Hidup kita hanya berpaut dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan.
Hidup berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan. Di mana itu kebenaran? Buah daripada terang cahaya itu untuk bisa dilihat orang, kebaikan kita, keadilan kita, kebenaran di dalam kehidupan orang percaya. Itu yang bisa dilihat dunia. Bahkan Paulus mengingatkan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa, berubahlah dalam pembaharuan budi. Dengan akal budi kita bisa mengenal Allah. Dari mana kita bisa mengenal Allah? Buah dari kebenaran itu. Kita lihat anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebenaran ini kita bisa pahami, kita bisa mengerti dengan akal budi kita. Pada waktu kita membaca Alkitab, sulit untuk kita mengerti, dibutuhkan iman. Percaya. Kehidupan ini ada yang kodrati, ada yang adikodrati. Ada kehidupan yang bisa dipahami oleh pikiran kita, akal budi kita, tapi juga ada kehidupan yang dimensi beda, dimensi lain. Ada adikodrati, melampaui daripada apa yang kita pikirkan. Makanya Alkitab mengajar kita, alam menyediakan, alam mencukupi, bahkan melampaui dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Saudara, kapasitas kita ayo kita kembangkan. Percaya kita perluas lagi. Kita kuatkan lagi, kita teguhkan kembali. Allah bisa, Allah sanggup, Allah berkuasa. Semua ini yang pada waktu kita mengalami pemberesan, penyelesaian, penyediaan, semua kita terima dalam kasih kemurahan Tuhan. Taruh dalam hidup kita, aku bersaksi hanya oleh karena Tuhan. Bukan karena jabatanku, bukan karena pekerjaanku, bukan karena usahaku, bukan karena semua yang kita lakukan itu yang hebat. Semata-mata semua itu dari Tuhan. Supaya kita jangan sombong, saudara. Dan mulai berkata, memangnya lu siapa? Nah, kita harus menyadari, kita mengerti bahwa kita adalah anak terang. Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Untuk apa? Supaya kita belajar, supaya kita mengerti firman Tuhan. Baca firman Tuhan ya baca dengan akal budi. Pada waktu Alkitab mengajar kita, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sulit. Paulus ngomong, baru mikir yang benar, yang baik aja sudah, yang jahat duluan. Dosa sudah datang duluan, karena manusia memang kecenderungannya selalu berbuat dosa. Kita ngomong dosa dan benar, kita ngomong perkenanan Allah. Sulit di dimensi pikiran kita. Disinilah kita butuh Roh Kudus menerangi hati kita, menerangi pikiran kita. Roh Kudus membawa kita. Pada waktu Dia membawa kita pagi hari ini, berkenan kepada Allah, berkenan kepada Tuhan. Kita membutuhkan iman. Segala sesuatu, Roma berkata, yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa.
Bahkan surat Paulus kepada jemaat Galatia. Kita tahu kita ini bisa berbuat baik. Karena itulah perbuatan terang, buat dari terang. Pada waktu kita tahu kita berbuat baik tapi tidak melakukan kebaikan itu, berdosa. Bukan kebaikan itu, perbuatan kita itu yang membuat kita berkenan, yang membuat kita layak. Bukan kebaikan itu yang membawa kita selamat. Semua itu kita lakukan berdasarkan iman kita. Iman kepada siapa? Yesus Kristus. Semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita tanpa iman kepada Kristus, dosa. Makanya apa saja yang kita lakukan, mau planning masa depan, taruh di bawah kaki Tuhan. Anakku mau jadi apa? Aku mau kerja apa? Aku mau usaha apa? Aku mau bikin karmana. Pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan punya cara, saudara. Tuhan sanggup mengadakan dengan caranya, waktunya. Mungkin bagi kita mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan pada waktu kita menerima itu dalam kasih karunia Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, karena anugerah yang ada di dalam diri kita, keselamatan iman kita kepada Yesus Kristus, Allah menyediakan. Dan bagi kita itu mujizat. 1, 2, 3, mujizat. Makanya di dalam kehidupan kita, supaya cahaya itu tidak redup, cahaya itu dengan intensitas cahayanya sanggup menyinari kehidupan kita dan di sekeliling kita. Jangan diredupkan. Apa yang membuat itu redup? Kekhawatiran. Apa yang membuat itu redup? Kurang percaya. Bimbang hati, ragu, bener enggak, bisa enggak, masa Tuhan bisa tolong. Yang lebih miris lagi, orang kalau sudah sesat, sudah di kekelaman, sudah air mata sampai ingus-ingus, mulai berteriak, saudara, Tuhan di manakah engkau? Mulai tinggalkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Mari kita bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Iya kan? Kalau masih ada Tuhan berarti masih ada jawaban. Kalau masih ada Tuhan, masih ada jawaban, pasti sampai. Haleluya. Semuanya di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kita harus sadar itu. Tidak ada masalah sesulit apapun. Tetapi ada kebalikannya. Ada orang yang mengejar begitu rupa posisi, kemakmuran, kekayaan, kesejahteraan. Dan dia tidak bisa lagi melihat kebenaran. Dia tidak bisa lagi melihat buah daripada anak-anak terang. Tabrak saja. Martabat hidupnya, harga dirinya, supaya dilihat apa kata manusia, apa yang dipunya. Maka jalan-jalan hidupnya dia berkompromi begitu rupa. Tipu ya tipu, curi ya tuh curi, apapun lah bentuknya. Integritas sebagai anak Tuhan, kerja nggak jujur. Kan miris, saudara. Cahaya mulai meredup. Mungkin dia ingin bersinar, tetapi ditempatkan di bawah gantang. Ada sekat-sekat, ada halangan, ada penghambat. Apa sih yang membuat kekristenan kita nggak bersinar? Dosa, keinginan manusia, rakus, serakah, kejahatan, arogansi, kesombongan, ingin menciderai orang. Nggak bisa pukul, habisi di Facebook. Wah, dibully habis-habisan.
pembunuhan karakter, apa istilahnya, pembunuhan mental. Saudara tahu di Korea kasus bunuh diri artis itu rata-rata karena apa? Bully, saudara. Merendahkan kehidupan orang lain, seakan gak berarti. Apakah itu gak terjadi di gereja? Ada. Lihat gereja besar kecil, jemaat besar kecil. Iya kan? Tapi saya bersuka cita. Kita pagi hari ini datang kepada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Kita datang kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memohonkan rahmat. Setelah kita ibadah, kita pulang ke rumah kita masing-masing. Rumah damai, sejahtera, sukacita. Semua urusan dibereskan, semua tanggungan dicukupkan, dipenuhi. Yang kita butuhkan disediakan. Ada yang sakit dalam rumah? Puji Tuhan. Tapi saudara ada di tempat ini. Dan mulutku penuh dengan pujian. Saudara bisa memuji Tuhan. Kita bisa menyembah, mengagungkan Tuhan. Bukankah ini rahmat yang kita dapat dari Tuhan? Kita bisa melayani Tuhan. Dan panggilan surga pagi hari ini, baiklah kita bercahaya, bersinar dengan apa yang kita punya, dengan kapasitas apa yang kita punya, dengan integritas yang kita punya, dengan dedikasi kita yang lebih, etos kerja yang kita punya. Semuanya dimaksimalkan, saudara. Dan tujuan kita bukan semata-mata untuk meraih kesejahteraan, tapi untuk perkenanan Tuhan. Tuhan itu berkati kita, itu kita sudah diberkati, tidak sulit, saudara. Apa masalah kita? Surga itu lebih mulia, tidak sulit. Yang bikin sulit itu gantangnya itu loh. Yang menghalangi. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menjangkau kita, tetapi apa yang menghambat itu? Dosa. Maunya lebih, maunya cepat punya ini, punya itu. Supaya apa? Supaya orang lihat toh. Dosa, kesombongan. Kalau sudah punya, lihat orang lain jadi kecil. Lu siapa? Semena-mena. Tidak ada keadilan. Kita sudah belajar, anak-anak terang harus berbuah kebaikan, keadilan, kebenaran. Harus ada dalam hidup kita. Jangan itu jauh dari hidup kita, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Filipi 2 ayat 15. Kita baca bersama 1, 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Dan kita harus bercahaya dalam cahaya kemurnian. Tak bercacat, tak beraib. Kehidupan dalam kekudusan. Tanpa kekudusan kita nggak akan bisa melihat
Tuhan. Tanpa kekudusan kita nggak akan mengalami Tuhan. Tanpa kekudusan kita nggak akan bisa berjalan bersama Tuhan. Bukan Tuhan yang tinggalkan kita, Dia setia. Dia adil, Dia benar. Tetapi kitalah yang seringkali menjauh. Apa yang harus kita perhatikan? Perhatikan hidupmu dengan Tuhan. Pada waktu kita mengalami hidup bersama dengan Tuhan itu benar. Buahnya benar. Berkaryalah sebesar-besarnya, semaksimal mungkin. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka engkau akan menguasai dunia ini. Engkau akan mengalami dengan Tuhan menaklukkan dunia ini. Sebelum kita menaklukkan dunia ini, pahlawan yang sejati adalah pahlawan yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Kuasailah dirimu dengan segala kewaspadaan. 1 Petrus 4 ayat 7. Dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Dan orang yang tidak tenang, tidak menguasai dirinya, tidak berdoa, maka apa yang dilakukan? Berdosa. Haleluya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia bisa menguasai dirinya karena ada buah kehidupan di dalam pimpinan keberserahan diri kepada Tuhan. Dia akan tenang sebesar apapun badai yang terjadi di dalam hidupnya. Dia tetap mengalami Tuhan. Dia tetap bisa berdoa karena tenang, gak panik. Sebesar apapun gelombang badai hidup yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap bisa lihat Tuhan. Dia bisa duduk di bawah kaki Tuhan, dia masih bisa berdoa. Bercahayalah, namun jangan dibawa ganteng. Ganteng jangan jadi peredup cahaya kita, jangan jadi penghalang akses kita. Kita adalah alat kemuliaan Tuhan. Pergunakan waktu yang ada ini. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Mari kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Habiskan sisa waktu ini. Saudara, sudah gak lama lagi. Waktu Tuhan ini sudah dekat. Habiskan waktu kita dengan Tuhan. Habiskan waktu kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Habiskan waktu kita untuk menyadari apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita sejenak, saudara. Tapi seringkali kita habiskan waktu kita dengan perkara-perkara yang tidak berarti, sia-sia. Dan tidak memberikan manfaat apa-apa dalam kehidupan kita. Tapi kita klaim bahwa kita punya masa depan. Pertanyaannya, masa depan seperti apa, saudara? Hidup ke depan pasti itu berjalan dengan waktu. Tapi masa depan yang dijanjikan Tuhan seperti apa? Disitulah kita akan memahami bagaimana perjalanan kita dan meraih buah kehidupan. Jejak kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Maka pagi hari ini, biarlah buah kebenaran, kebaikan, keadilan, bahkan tanpa cacat, kerut, tanpa celah, menjadi bagian kita kehidupan kekristenan yang murni, yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat dengan jelas, kita pasti berhasil. Mungkin menurut dunia ini kita gagal dengan apa semua yang kita miliki, tapi imanmu berhasil bersama dengan Tuhan mencapai garis akhir dan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kemuliaan bagian kita
kita akan duduk mengalami perjamuan anak domba. Dan Bapa berkata, inilah hamba yang aku kasihi. Kepadanya, 1, 2, 3, aku berkenan. Amin buat firman Tuhan. Saya selalu berdoa biarlah jemaat Tuhan boleh memancarkan cahayanya dengan intensitas menembus dunia ini. Tuhan memberkati.